ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Akulah Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Yahweh. Demikianlah pembacaan hukum subuh. Mau menyembah Tuhan, kita akan mempersiapkan diri, memuliakan Dia dengan puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Katakan mari, mari memuji. Angkat tangan menyembah, sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini dari awal. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji
Mari puji Yesus aku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus dari awal. Saatnya Tuhan kami datang kepada kami tahu orang berdosa Tuhan, yang tidak bisa menahan. Hanya Engkau yang bisa membersihkan Tuhan. Hanya Engkau yang bisa merubah kami. Kami hadir di sini di altar-Mu Tuhan, menguji Engkau. Kami menyembah Engkau, lihat Tuhan, tangan-tangan yang mengangkat menyembah Engkau Bapa. Kita masuk kata sucinya. Menyembah
Kami sembah di dalam nama Yesus Al-Masih. Kami bersyukur saat ini kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Terima kasih Bapak, Bapak untuk kehidupan kami. Dalam hari kami boleh melakukan segala tugas kami di dunia ini Bapak. Ya tentu kemungkinan kami melakukan pelanggaran. Apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sama kami? Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu supaya kami menjadi layak. Bapak yang kau lihat anak-anak-Mu seberapa pun kami yang ada. Kami datang dengan kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kemudian kami ingin berkati dengan firman atau daftar yang akan menguatkan kami, yang memberikan kami damai sejahtera. Kami boleh datang dari yang jauh memberikan tujuan kami sama. Kami ingin saling menghibur juga pada saat ini Bapak. Bapak kami juga mohonkan sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir karena satu dan lain, terlebih karena sakit penyakit atau kelemahan tubuh, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya darah yang sudah tercurah di kayu salib menggali dalam tubuh mereka sehingga mereka kemudian boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Juga yang karena studi pekerjaan dan lain sebagainya kami taruh dalam tangan Tuhan. Sukacita yang sama adalah mereka dimanapun mereka boleh berada saat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak kami juga tahu ketika kami tidak bersekutu dan engkau kuasa-kuasa kegelapan dia akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Al-Masih mengatakan hancurkan engkau. Karena senjata tidak berhak atas hati dan pikiran kami, tidak berhak juga atas tempat ini. Semuanya untuk Yesus Al-Masih sendiri. Terima kasih Bapak. Mari kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup Yesus Al-Masih namanya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Kita mau bersorak-sorai ke Tuhan, boleh salam kiri dan kanan. Sudah 6 hari kita belum bertemu, hari ke-7 kita boleh bersama-sama memuliakan Engkau.
Sebab siapa? Sebab siapa? Sebab siapa? Kita silakan. Saya lihat semua bersuka cita. Kita angkat lagu pujian seperti ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menunggu datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Bagaimana seperti rusa, sangat rindu minum, haus. Begitulah kami Tuhan, saya mau mendengarkan firman-Mu. Bagai padang gersang menunggu datangnya hujan. Itulah kami harap Tuhan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Siapa? Indonesia. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku
Kami silakan membawa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Yahweh, Yesus Yesua Mesia Roh Kudus. Dan kami menyembah satu Tuhan yang oleh kami kenal, yang datang sebagai manusia, lahir di kandang domba, dan besar menyatakan kemuliaan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami yakin bahwa menyerahkan dirinya untuk menebus dosa dan salah kami, dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dari awal manusia sudah jatuh dalam dosa, dan Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kasih-Mu yang begitu besar, Engkau datang sebagai manusia, dan Engkau mati di atas kayu salib. Tanganmu dipaku, kakimu dipaku, kepalamu dimahkota duri. Bahkan pada akhirnya lambungmu ditusuk tombak, mengeluarkan air dan darah, menandakan bahwa engkau sudah mati. Dan engkau dikuburkan pada hari persiapan, yaitu hari Jumat 3 sore, menjelang Sabat. Dan murid-muridmu, saudara-saudaramu Tuhan merayakan Sabat. Sesudah itu, pada hari pertama mereka pergi untuk melihat kuburan, untuk memberikan rempah-rempah. Namun Tuhan, mereka sudah menemukan kuburan yang kosong. Menandakan bahwa engkau sudah bangkit. Dan Tuhan, engkau nyatakan kepada semua murid bahwa engkau sudah bangkit. Engkau mengalahkan maut. Maut tidak bisa menang engkau. Dan kemenangan itu Tuhan, Kau berikan kepada kami saat ini. Kami hadir saat ini semula karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan memperbarui pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Yes, Tuhan, kami boleh siap mendengarkan firman kebenaran. Karena kami adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa. Jika kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mampu untuk merubah, membentuk, bahkan mengarahkan sesuai dengan rencana, sesuai dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi kami. Dan manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Yahweh sendiri. Hari ini Tuhan, kami merayakan firman yang diucapkan di Gunung Sinai. Sesudah itu mencatatnya dalam 2 lobak batu dan diberikan kepada Musa dan diletakkan di dalam tabut perjanjian sampai saat ini, yaitu berada di surga. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, tabut-Mu Tuhan diisi dengan tongkat Harun yang bertunas dan berbuah batu. Serta Tuhan, buli-buli berisi mana dan 2 loh batu yang bertuliskan 10 firman. Itu menjadi kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas saat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Hamba-Mu yang menyampaikan firman adalah manusia biasa dengan penuh dengan noda dan dosa. Tapi Roh Kudus-Mu Tuhan
menyertai hamba di dalam menyampaikan firman. Tuhan dapat menguatkan, bahkan menghibur, bahkan menuntun untuk kami lebih tahu tentang kebenaran firman. Karena Tuhan, tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Didiklah kami sesuai dengan kehendak. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami yang hadir saat ini siap mendengarkannya. Itu dalam namamu yang kudus dan dahsyat, Yesus Masih. Haleluya. Amin. Silakan buka kitab kita. Ya, sesuai dengan firman yang saya kasih, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 20. Kita buka bersama-sama. Sesudah menemukan, saya minta untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Lukas 10 ayat 20. Sudah menemukan? Sudah. Yang sudah katakan amin. Amin. Ya, ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di dalam surga. Silakan duduk kembali. Katakan kepada samping kanan. Kalau tidak ada di kanan, katakan tembok. Jangan, karena tembok tidak bisa berbicara. Katakan kepada tembok. Katakan kepada tembok. Katakan kepada saudara di kiri dan kanan bahwa bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam surga. Ya. Katakan namanya, masa nggak kenal namanya? Nama Pak Dalan tercatat di surga. Nama Pak Sudungan tercatat di surga. Nama Pak Haleluya. tercatat di surga. Kenapa kita tahu nama kita tercatat di surga? Karena hari ini kita melakukan perintah Tuhan, hukum, ketetapan, dan perjanjian Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Manusia boleh berbuat dosa, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Jadi saya berikan judul, jangan bersukacita. Karena roh-roh itu Tidak sambung ke situ, Ibu Lasma. Saya kasih judulnya cuma jangan bersukacita. Kenapa dia bilang jangan bersukacita? Karena ada yang lebih bagus namanya tertulis di surga. ya, karena orang takluk kepadamu lah. Jadi bilang, ini kata siapa nih yang bilang begini? Kata Tuhan Yesus. Yesus. Kenapa dia berkata begitu? Karena banyak. Karena Kan tadi menyanyi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kenapa sungai sukacita itu mengalir? Sukacita itu dari mana? dari Tuhan. Karena Benar. namamu terdaftar di surga Dari kan ada di sini. Tuhan, Dari mana tahu dari Tuhan? dari Roh Kudus. Kan Kapan? ibadah sabat ini. Kapan? Pas saya Harus tahu sukacita itu apa? Sukacita itu pekerjaan apa? Kan bisa katakan ada roh yang takluk kepada siapa? Kepada siapa itu? Kepada murid-murid yang diutus Tuhan, 70 murid yang diutus Tuhan. Sisanya Iya kan? Mereka datang ceritakan, bersaksi. Tadi kesaksiannya sangat bagus ya. Bagus enggak? Bagus. Ah, masa bagus? Kalau ketabrak mobil mati bagus enggak? bagus. Ah, Selamat. hanya bagus. enggak. Ah,
Makanya jangan sampai bunuh diri kayak di Asuransinya, Pak. jangan sampai bunuh diri kayak di di Jurang Mangun, ya kan? Seorang siswa hanya dibully teman-temannya, dia loncat ke rel, akhirnya mati. Hidup atau mati? Masuk surga atau tidak? Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Yang tahu Tuhan lah. Nggak, maksudnya Ibu Lasma. Kalau Ibu Lasma masuk surga atau tidak? Amin. Hah? Loncat masuk ke rel terus mati masuk surga. Nah, jadi ada cara Tuhan memang saatnya untuk kita mati. Ya kan? Kemarin yang saya saksikan itu. Kenapa saya buru-buru ke Kupang? Padahal ya ongkosnya lumayan, iya kan? Iya kan? Kalau secara manusia saya lihat, wah ini udah nggak bisa bersuara lagi. Ya kan, ngomong aja suara nggak keluar. Takut nggak? Takut. Kenapa takut? Sayang itu kan. Saya Sesuai belahan jiwa. kata Pak Dalan, belahan jiwa. Kalau kata Pak Gembala, rasa sayang. Ya betul lah. Kalau kata Pak Masa istri saya nggak sayang? belayan. Terus saya sayang siapa lagi? Ada lain yang disayang. Iya kan? Ya lain itu anak, iya kan? Anak, cucu ya disayang. Tapi istri, Menantu juga Pak. iya. Jadi begitulah kehidupan kita. Tadi kesaksian bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dari Pak Tony 2 kali ini. Tapi Tuhan menyertai, menghindari. Iya kan? Demikian pun seperti kesaksian Ibu Mariana, iya kan? Sama Pak Haposan ini sudah berapa bulan bisa ya? Ya 1 tahun, iya kan? Jadi memang Tuhan kenapa buat sesuatu? Saya lihat kayaknya Grafirat ini orang-orang susah semua. Cuma saya aja yang gak susah. Karena cerita dengar tentang Pak Johnson begini, Pak Dahlan begini, Bapak Gembala begini, ya kan? Engkau begitu. Ibu Mariana begini, Ibu Ratna begini, Ibu Yuni lagi kesaksiannya begini, ya kan? Juga yang lain-lain. Tapi kalau kesaksian saya bagus nggak? Ya menurut siapa kan? Ya nggak jauh, hanya 11-12. Beda-beda tipis, iya kan? Nah kita nih dikatakan janganlah bersukacita. Ada satu item atau satu patokan yang sebenarnya diberikan Tuhan. Kita di sini ini pelayanan atau tidak? Siapa di sini yang nggak mau pelayanan? Pasti semua pelayanan, mau untuk melayani Tuhan. Saya cerita ke satu kesaksian juga sesuai dengan kalau tahu keadaan saya dulunya saya ceritakan bagaimana. Semua sudah tahu tentang kesaksian saya. Dulu hidup saya seperti ini, dan terjun istilahnya dalam pelayanan. Ya kan, awalnya belajar tentang firman, bagaimana belajar firman kan, dan kita pernah dimuridkan. Kenapa Tuhan Yesus pilih 7 murid? Karena mau untuk menjadi murid Tuhan, ya kan? Nah kalau kita di sini juga tahu mau untuk jadi murid Tuhan, ya kan? Karena kita ada di sini, kita mau melakukan firman Tuhan. Jadi kita dimuridkan, mungkin Ibu Mariana tahu.
Waktu masih di Rawabuaya, siapa yang muridkan itu? Tahu? Ada seorang Pak Kiai, seorang haji. Itu sekarang tenar. Dan saya baru menemukan 2 orang yang sebenarnya hafal, istilahnya bisa membaca kitab tanpa melihat buku. Satunya dia dan satunya gembala yang dulu. Iya kan? Kalau kita berdoa atau puasa di sini pasti dia bisa baca gini. Dan kita baca salah koma aja dia tahu. Nah, demikian pun yang saat itu memuridkan kita. Namanya saya sebutkan aja karena nggak masalah. Karena dia banyak di YouTube. Pak Andi Burhanuddin. Kalau di YouTube lihat jenggotnya TV panjang, nah itu orangnya. Nah, sampai hari ini dia masih di YouTube. Dan kesaksian dia pernah kebelakangan ini dia pernah mau operasi kondor. Kondor itu penyakit apa? Kelamin. Penyakit kelamin. Dan saat sudah disuruh puasa, untuk sebenarnya hari Minggu itu harus operasi. Tapi saat itu pun dia pelayanan. Ternyata dia izin, Pak, saya pelayanan dulu. Nanti saya pulang baru operasi. Ternyata sesudah dia pelayanan, pulang tidak ada lagi. Dan tidak jadi operasi sampai hari ini. Jadi Tuhan membuat sesuatu itu supaya kita lihat. Jangan bilang hamba Tuhan tidak pernah mengalami apa? Sakit. Menderita masalah. Mengalami penderitaan, pencobaan. Ya kan? Kalau Daud pernah mengalami enggak? Banyak. Ya kan? Musa pernah enggak? Nah. Ayub pernah enggak? Nah. Berarti semua ini hamba-hamba Tuhan dong ya? Iya ya? Karena kenapa kita harus mengalami itu? Supaya kita melihat Kemuliaan Tuhan. mujizat Tuhan. Iya kan? Berarti semua berdoa supaya makin bertambah cobaan. Gimana? Tambah berkat. Masalah boleh datang, Pak. Nah, iya, masalah boleh datang tapi kita tetap maju terus. Pantang mundur. Yang mau mundur sekarang silakan. Tapi yang mau maju terus. Maju tak gentar, Pak. Iya. Iya, maju tak gentar. Belang Itu lagu kemerdekaan. Jadi kita benar-benar merdeka adalah kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita melihat sesuatu yang sebenarnya itu terlalu indah. Tuhan mau itu supaya kita melihat sesuatu pertolongannya, menyatakan kuasanya. Ini menceritakan, dia bilang jangan kamu bersuka cita. Kenapa dia tidak bilang jangan bersuka cita? Kenapa dia larang mereka jangan bersuka cita? Karena mereka melihat, sayang, tadi kan saya kesaksian itu kan. Kita, waktu itu Ibu Mariana ikut. Yang tiap hari Jumat sore ya. Di Rawabuaya itu ya. Iya, maksudnya sebelum di pemuritan waktu itu, Pak. Biasanya dikasih Pak Andi itu. Ya kan sesudah itu pun mulai kita disuruh pelayanan. Nah, saat pelayanan kita sudah mulai mengenal nama yang benar, belum mengenai makanan yang benar, dan belum mengenal baptisan yang benar. Terus apa yang benar? Hari
hari yang benar, karena ada hari yang hari apa dulu katanya gitu kan. Ada hari semua benar, tapi ada hari yang ditentukan Tuhan. Ada waktu-waktu Tuhan. Kenapa dikatakan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana? Mereka hanya terlambat waktu, mereka tidak siap, ya kan? Waktu kedatangan Tuhan mereka tidak siap. Siapa itu? 5 anak gadis yang bodoh. Jadi, saudara-saudara jangan seolah-olah saya ini lebih pintar. Nggak seperti itu. Tapi kita belajar apa yang ada di dalam kitab suci. Ya kan? Banyak sekali apa yang mengenai ini. Kenapa Tuhan mengatakan kepada murid-murid yang datang? Karena mereka bersaksi. Ya kan? Mereka lihat apa? Kuasa-kuasa kegelapan ini jatuh seperti apa padahal? Bintang di langit. Iya. Itu karena penyertaan Tuhan. Nah, tapi Tuhan bilang jangan bersuka cita karena itu. Nah, kita ini dalam salah satu pelayanan. Saya juga pernah bersaksi bagaimana melihat orang mengusir setan. Ya kan, diikat oleh roh setan atau dikerasukan terus diusir. Dan bukan itu aja yang kita lihat. Kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu supaya kita lihat? Paposan pisah dengan kita setahun tapi dia balik lagi. Itu semua mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Ya kan, dia pergi dengan keadaan demikian tapi dia kembali juga. Keadaan demikian. Kenapa? Itu hebatnya Tuhan. Kita pikir, aduh, kan seperti pikiran saya kan, aduh, istri ini udah lemas gini nih, gimana nih? Ya kan, takut. Takut nggak? Kenapa? Secara itulah manusia kan. Takut. Ada senangnya, ada sukacitanya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Giliran dapat cobaan. Berduka cita atau bersuka cita? Ucapan syukur. Bersuka cita. Iya, belum tentu orang berduka cita bisa mengucap syukur. Kalau kita sakit, bisa bersuka cita enggak? Hah? Bisa bersuka cita enggak? Bisa, Pak. Dengan cara gimana, Pak Johnson? Nah, contoh begini, Pak. Ruth hilang dari mulai pagi ke kuburan sampai sore, mamanya cari ke sungai Kalimalang nggak ada, terus lapor anak kita sudah tidak ada. Berdoa, Pak, Engkau yang memberikan, yang mengambilnya lagi, saya kembalikan kepadamu Tuhan. Langsung ada Vespa jemput dia dari kuburan ke Kelurahan Jatimulia, toa dibunyikan, anak siapa ini? Nah, jadi ucapan syukur itu adalah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kita. Biarpun kita sakit, kita harus ucapkan syukur, kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendak. Tapi kata ibu itu bersaksi, katanya awal-awal nangis dulu. Iya, pasti. Iya kan? Suka cita nggak kalau nangis? Nah, itu berduka cita. Duka itu menangis. Membuat orang merasa sedih banget kalau anak saya hilang. Kalau anaknya hilang, nangis nggak? Pasti nangis. Iya kan? Nah itu. Tandanya bahwa memang waktu dia kembali pasti kita bersuka cita. Seperti anak yang hilang. Iya kan? Tuhan Yesus mencontohkan domba yang hilang. Iya kan? Nah, kenapa dia mencari satu domba yang hilang?
Kenapa? Kan udah ada 99 masih ada. Iya kan? Kenapa? Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Ibu Ratna mungkin berikan tanggapan dikit, harus berbicara dua arah, nggak masalah. Iya. Karena satu juga berharga, Pak. Iya, betul. Satu juga berharga, kata Ibu Ratna. Tapi kan masih ada 99 Pak Dahlan. Kenapa? Kan nggak apa-apa. Masih ada untung. Kalau menurut saya kan, kata Ibu Ratna memang itu berharga. Karena kalau status itu kurang satu tambah sama. Jadi Ibu-ibu hitungannya begitu, Pak. Iya. Bisa sah. Ingin yang sempurna. Iya, ya seperti kata Pak Gembala. Kita baca di dalam mana ya? Di dalam Lukas 15 ayat 7, seorang bacaan untuk kita. Lukas 15 ayat 7, seorang, ada orang nggak di sini? Setan semua. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, itu salah satu contoh domba yang hilang satu, tapi tetap dicari Tuhan. 99 ada, tapi sombong. Kenapa saya bilang? Karena Kenapa saya bilang Karena orang kalau sudah berada di dalam rohani, kenapa dia bilang tidak perlu pertobatan lagi? Memang dia sudah sempurna. Iya kan? Makanya Tuhan mencari satu ekor itu, satu orang itu, supaya memberikan salah satu. Bahwa Tuhan membutuhkan pertobatan. Hari demi hari harus ada pertobatan. Di dalam kehidupan kita. Menyadari, bisa memikirkan. Ini hal daging yang ini hal roh. Hanya ada dua. Iya kan? Hal daging dan hal roh. Kenapa Tuhan katakan jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk? Berarti ada roh. Roh apa itu yang takluk? Roh jahat. Roh setan, roh yang dirasuk orang. Iya kan? Mereka menyembuhkan orang, mereka mengusir setan. Iya kan? Memulihkan keadaan. Jadi Bapak Ibu mau dipulihkan? Amin. Banyak berdoa. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, makanya Ibu Ratna katakan apa tadi sesudah Tony kesaksian? Keluar harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Kan kita tahu Tuhan sudah tahu. Tahu nggak Tuhan sudah tahu isi hati Ibu Mariana? Kenapa berdoa? Kan Tuhan sudah tahu. Hah? Memang ada firman-Nya gitu, Bu. Supaya terhindar. Harus dinyatakan. Ya, ada seperti harus kita menyatakan, kita terbuka, kita menyatakan pribadi kita. Jangan berdoa seperti orang Farisi. Dia berdoa tapi dia
mencela orang lain. Oh, orang ini seperti ini. Saya sehari 5 hari apa? Begitu menyombongkan diri. Tapi berdoa dalam arti pengakuan diri. Menyatakan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ini pribadi saya. Ini yang saya lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sanggup dan setia mengampuni. Kenapa Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa? Tuhan pun dalam dunia berdoa. Iya kan? Supaya kita pun apa? Berdoa. Tuhan katakan berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Bapa kita di mana? Dikuduskanlah namamu. Datanglah Tapi nama tidak dikuduskan, benar atau salah? Nama dia siapa? Yesua. Nama dia sudah dikasih kepada Musa. Waktu dia mengembalakan domba. Domba siapa? Yitro. Domba Jitro di padang gurun. Dia bilang tinggalkanlah kasutmu dan maju. Karena tempat ini adalah Kudus. makanya kita naik ke atas ini tinggalkan kasut. Siapa yang tidak tinggalkan kasut? Enggak ada. Berarti kita taat semua firman Tuhan. Luar biasa murid-murid Tuhan ini. Iya kan? Pilihan-pilihan Tuhan. Kenapa saya dikatakan pilihan Tuhan? Karena memang kita mau untuk melakukan Firman-Nya. firman Tuhan. Tinggallah kasutmu dan maju. Untuk melihat semak-semak yang terbakar. Kemudian Tuhan menyatakan, pergi nyatakan, engkau akan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Inilah firman. Tapi Musa dikatakan jika mereka bertanya tentang namamu, terus aku katakan apa? Dia bilang inilah namaku dan sebutanku turun temurun. Cuma sampai tahun 2005. 2006 selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Terus kenapa dirubah? Makanya si Edi bilang kitab yang terjemahan Yahweh ke dalam Allah itu dibuang ke Tong sampah. tong sampah. Itu kata Edis, bukan kata saya. Karena orang Indonesia sendiri yang pakai terjemahan itu. Orang Batak pakai enggak? Enggak. Ya orang Batak yang mana dulu, tapi kalau ke gereja-gereja lain tidak ada nama Allah itu di situ. Seperti HKBP, mereka tidak ada namanya di situ karena mereka sudah lain namanya. Iya kan? Betul enggak? Betul. Karena saya pernah lihat, ternyata kitab mereka tidak ada nama itu, nama Allah itu di situ. Jadi begitulah kita harus tahu tentang apa yang harus Tuhan katakan. Apa itu sukacita? Kalau tadi dikatakan jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Karena mereka sudah menguasai roh yang bukan roh dari Tuhan. Ya kan? Sudah diikat, sudah dihancurkan, sudah dilenyapkan, lemparkan, hilangkan. Ya kan, dari orang-orang yang harus dibebaskan. Seperti satu orang yang apa? Bertobat. Kenapa dikatakan bertobat? Kenapa? Meninggalkan yang Dia katakan bertobat berarti dia tinggalkan dosa dan hidup dalam hidup yang kebenaran firman. baru. Sebab Tuhan katakan bertobatlah dan beli dirimu dibaptis
maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Kenapa dia katakan bertobat? Karena ada dosa. Makanya jangan sosok yang bilang gak ada dosa. Harus tahu data dosa itu apa. Data dosa itu yaitu sesuatu yang berhubungan dengan apa? Daging. Daging. Kenapa dulu saya ini peminum? Saya ini perokok. Saya ini penjahat. Saya berbuat tidak yang baik. Iya kan? Berbuat sesuatu yang sebenarnya itu berkenan, tidak berkenan. Ya kan? Tapi saya katakan saya tinggalkan itu semua. Saya tidak merokok lagi. Saya tidak minum lagi. Ya kan? Karena waktu minum di Flores pulang, minuman keras maksudnya. saya muntah, tidak ada makanan di perutnya. Dan kejadiannya seperti yang pernah saya saksikan. Nah, tapi Tuhan membuat supaya saya menyadari bahwa itu adalah perbuatan tidak berkenan. Iya kan? Karena di dalam Galatia 5 ayat berapa itu dikatakan pemabuk, ya kan, pemfitnah, ya pendusta itu tidak dapat bagian dalam Kerajaan Elohim. Kerajaan Elohim. Nah, itu yang berkenan, tidak berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau orang mau bertobat, dia mengenal apa itu deretan yang disebut daging. Nah, kenapa disebut bertobat? Karena memang manusia itu tidak jauh dari situ. Ya kan, manusia itu masih memiliki Kedagingan. daging. Nah, bagaimana kita mematikan daging dan hidup dalam hidup yang atau hidup dalam roh? Hidup dalam roh. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk. Kenapa roh itu takluk kepada mereka? Karena itu temannya. Karena mereka Karena ada bukan temannya, Bu. Karena mereka sudah melayani. Mereka roh itu jatuh. Roh itu diusir. Jadi mereka itu tidak Sudah jatuh bukan ya temannya. takut. Tapi Mereka sudah hukumnya, takut. Roh-roh yang tak takluk itu, mereka takut kepada roh Elohim. Elohim, roh Tuhan. Mereka datang bersaksi, oh kita melihat roh-roh itu jatuh seperti bintang, seperti ini, ya kan, seru. Seperti kilat. Ya. Tapi Tuhan Yesus sendiri kata, jangan bersuka cita karena itu. Mari kita lihat buah-buah roh. Roh itu apa? Roh yang berkenan kepada Tuhan. Seorang bacakan untuk kita Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi sukacita itu adalah salah satu Buah roh. Buah roh. buah roh. Jadi Bapak Ibu, anggur sukacitamu mengalir dalamku. Sukacita yang dari Tuhan mengalir dalam aku. Buah roh itu saya lihat Pak Gembala menari kan, iya kan? Karena saya suka menari, kurang menari. Demikian juga Pak Johnson. Nah, berarti ada sukacita dan kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita merasakan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan bilang jangan bersukacita. Bukan dilarang, ya nggak boleh bersukacita. Tapi kenapa dikasih bilang bersukacitalah? Karena namamu Tercatat di surga. tercatat di surga. Bapak Ibu nama sudah tercatat belum? Amin. Tahu dari mana? Ya, Hah? saya aja yang tahu. Percaya. Pak Bosan. Saya Tahu sendiri dari tahu. mana Pak Bosan? Dari hati, Pak. Pak Bosan ini udah lama nggak dengar suaranya, mau dengar suaranya lagi nih. Pak Bosan.
Ya. Kenapa kita tahu bahwa nama kita tercatat di dalam Ya percaya. kerajaan surga? Karena percaya. Pada akhirnya semua orang datang kepada Tuhan. Katakan, aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku membaptis orang demi namamu. Aku berbuat demi namamu. Siapa itu? Termasuk pendeta-pendeta? Ya sebutlah, karena yang baptis itu mungkin belum tentu orang kondektur. Iya kan? Pasti orang yang pelayanan di gereja. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Ini orang membuat mujizat, KKR besar-besaran. Nah, tapi saat itu Tuhan katakan, aku akan berterus terang kepada mereka bahwa enyahlah daripadamu berbuat kejahatan. Kejahatan yang korupsi 72 kg emas, ya, yang menyelundupkan senjata 1000 pucuk, ada, tahu di mana? Bapak Ibu tahu nggak? Ketinggalan berita dari di Jakarta Selatan, sebuah sekolah yayasan yang sebenarnya tempat untuk mendidik orang supaya pintar seperti doa-doa kita, tapi disitulah tempat untuk membuat senjata dan gudangnya lebih dari 1000 pucuk senjata. Iya kan? Untuk apa? Untuk dirinya. Untuk diri. Memang diri siapa? Diri yang pengusaha lah. Untuk nembak. Berapa orang? Masa dia satu dia siap 1000? Jadi kejahatan dunia makin bertambah. Dan Tuhan katakan, apakah aku akan datang mendapatkan iman di bumi? Saudara-saudara adalah orang-orang yang beriman? Bukan. Hampir. Pak Johnson orang beriman? Amin. Oh saya tahu ya, Bapak Ibu Saudara orang beriman semua diam sih. Ya harus. Yang ia katakan, Amin. yang enggak ia pulang saja. Karena kita di sini adalah orang-orang yang beriman. Iyalah. Pasti kita pertahankan iman itu supaya Tuhan kembali mendapat iman-iman di bumi. Ketika seorang perempuan Kanaan, dari mana? Kanaan itu di mana? Israel. Seorang perempuan Kanaan, orang pilihan atau bukan? Pilihan. Orang yang dari Mesir itu yang pilihan, tapi yang orang Kanaan itu bukan pilihan. Karena waktu Tuhan menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan itu mereka itu diapain? Diperangi. Iya kan? Makanya ada mengintai kan. Iya, makanya ada pengintai. Betul Ibu Lasma. Yosua Makawi. 100 buat Ibu Rasma. Akan sepeda ya, beli sendiri. Nah, jadi seorang perempuan Kanaan, dia katakan waktu murid bersama-sama dengan Yesua bersama-sama dengan muridnya, dia mengikuti Yesua dan dia berteriak-teriak. Iya kan?
Yesua anak Daud, kasihanilah. Kenapa dia bilang Yesua anak Daud? Karena dia tahu Yesua itu adalah keturunan Silau. Daud. Dari siapa? Kata kemarin Pak Dahlan bilang keturunan Rahab dari Rahab. Rahab. Dia bilang Yesua anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak-teriak, terus Yesua katakan kepada murid-muridnya apa? Ini tadi utus 70 murid ini. Katakan kepada murid-muridnya apa? Dia bilang apa Tuhan Yesus kepada murid-murid, suruh muridnya bilang apa? Jangan. Ya, Suruh perempuan itu jangan. diam. Tapi dia teriak makin keras. Kasihanilah aku, karena anak aku adalah lagi Sakit. sakit. Terus Tuhan Yesus sendiri katakan kepada perempuan itu apa? Dengan Ini cerita sekolah minggu. Pernah sekolah minggu enggak? Hah? Iman yang besar. Kalau Ibu Sutia bilang enggak, karena memang dia langsung dipilih, ditetapkan di gerak. Demikian pun Ibu Ini. Musrifah, Ini. Ibu Heni, iya kan? Jadi tidak mengalami sekolah minggu, tapi sekolah minggu pasti dia tahu cerita ini. Dia teriak-teriak. Terus Tuhan Yesus suruhlah orang yang tidak bersunat itu diam. Terus dia makin teriak-teriak, terus dia makin dekat. Pada murid-muridnya katakan, engkau diam. Dia tidak mau diam. Dan Tuhan Yesus katakan kepada dia, tidak pantas. Ya kan? Makanan yang disediakan buat murid-muridnya, buat Bapak Ibu ini sekalian. Sudah disediakan keselamatan belum? Sudah. Dia bilang saya sudah siap buat Pak Gembala, Ibu Lasma, Ibu Ratna, Ibu Yuni, Pak ini. Kenapa kamu teriak-teriak? Kamu tidak dapat bagian. Tapi dia makin teriak, makin Keras. keras. Dan Tuhan katakan tidak pantas memberikan ini kepada anjing-anjing. tapi remah-remahnya. Ya kan? Kenapa itu ada cerita itu? Karena ada pertobatan. Satu orang bertobat, malaikat di surga. Bersorak-sorak. Ayatnya di mana? Bersuka cita. Ayat. Kan itu ayatnya tadi. Pak Johnson ayatnya di mana? Tenang Pak, kita tanya Google. Oh, saya Google. Jangan harapkan Google, ntar bisa sesat loh Pak. Biar gak capek. Iya, biar gak capek kata Pak Johnson. Kemudian dia katakan, biarlah anjing-anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari meja. Dia menganggap diri dia anjing nggak? Iya. Iya, Bapak Ibu ini anjing atau bukan? amin. Yang nggak pantas gitu. Bapak Ibu ini bukan anjing, tapi yang sudah disediakan buat murid-murid. Yang sudah dipilih, ditetapkan keselamatan itu berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi saat itu ada orang yang mau berusaha untuk bertobat. Jangan orang berusaha untuk bertobat tapi menghalang-halangi dia, jangan. Iya kan? Melayani dia dengan sungguh-sungguh. Bila perlu jadikan dia istri. Jangan. Iya kan? Kalau dia mau untuk jadi istri kan. Jangan. Tapi yang belum punya istri, kalau sudah punya istri, jangan lagi punya istri yang dua. Iya kan? Jangan kasih Nah, istri, tapi jaga. Jadi saat itu Tuhan Yesus katakan kepada dia apa? Saya tidak pernah menemukan
Iman sebesar iman ini. sebesar ini. Pernah remah-remah itu juga berarti. Bapak Ibu punya iman besar, Amin lah. sekalipun gunung ini tidak berpindah. Ada lagu begitu? Ada. Aku tetap Percaya. benar. Yang menang aja. Bapak Ibu tetap percaya. Haleluya. Yang benar aja. Pak Posan udah balik sini, ternyata Ibu Mariana tetap bersuka cita. Kita ini orang-orang yang dipilih, ditetapkan untuk menjadi saksinya. Ya kan? Jadi kita sangat bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan. Ya kan? Jangan sampai ditolak. Seperti tadi saya bilang kan, kita ini dipersiapkan untuk menjadi ahli waris. Ahli waris mana? Kerajaan surga. Sebab Tuhan katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu menjadi seorang yang sudah dipilih Tuhan. Katakan amin. Contoh ini orang berusaha setengah mati sampai dikatakan anjing pun dia diterima karena keselamatan. Ya kan? Kalau sekarang ini kita lihat di YouTube, kemarin seminar pun demikian. Kita temu dengan seorang yang sebenarnya dari seberang. Dan sekarang dia benar menjadi seorang YouTuber ataupun seorang debater. Ya kan, dalam arti dia mampu berdebat dengan orang-orang yang sebenarnya mencari tahu apa kebenaran. Apologet, apologet Pak. Kalau debater salah ya. Ya, hampir beda-beda tipis ya. Diskusi. Ya. Jadi sekarang ini banyak yang sudah ditetapkan, dipilih dan ditentukan. Ya kan? Karena kita tahu segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan pasti digenapi. Firman itu iya dan amin. Firman itu tidak kurang dan tidak bertambah. Karena di dalam Wahyu, siapa menambahi firman akan ditambahi malah petaka, dan mengurangi firman akan mengurangi pohon kehidupan. Jadi firman itu jangan ditambah dan jangan karena firman itu iya dan firman itu kekal untuk selama-lamanya. Setitik atau sioko tidak akan hilang sebelum bumi lenyap. Terus kenapa yang bilang ini tidak berlaku dan ini tidak berlaku? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri katakan setitik atau sioko tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Karena memang firman itu iya dan amin. Nah, makanya pada saat terakhir Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan yang sebenarnya. Sekalipun kamu ibadah tiap hari,
Tapi jangan sampai ibadah yang salah. Ada ibadah yang salah dan ada ibadah yang benar. Karena firman percuma mereka beribadah, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ada ibadah yang perintah manusia. Makanya hati-hati. Kenapa Tuhan bilang saatnya nanti dia katakan, aku tidak mengenal kamu karena kamu berbuat kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan? Mereka beribadah, mereka menyembuhkan orang, mereka membaptis orang, mereka bernubuat. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan atau tidak? Firman. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu, hai berbuat kejahatan. Ditolak nggak? Masuk surga nggak? Bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Bapa Yahweh menyertai kita semua. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Tasmi. Dilanjutkan dengan Pak Gembala refleksi. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang dimuliakan di dalam Yesus Kristus, bersyukur untuk firman pada farmu yang sudah dengan begitu lugas sampaikan oleh hambamu, Bapak Evangelis Yakobus. Bapak berkati beliau dalam pelayanan bukan hanya tempat ini, tapi di mana pun beliau butuhkan, baik di lingkungan keluarga maupun di mana beliau tinggal. Berkati pekerjaan atau usaha pun yang sedang dilakukan. Berkati kesehatannya, kesehatan istri, anak, menantu dan cucu beliau. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini hamba ingin menambah sedikit sebagai refleksi dari apa yang sudah sampaikan. Beliau boleh memberikan yang terbaik buat kami semua. Hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan pakai, sehingga benar-benar boleh menjadi berkat buat kami, baik bagi yang menyampaikan maupun mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau nggak luar biasa berarti nggak ada di sini ya. Datang ke sini berarti karena luar biasa. Oke. Saya 10 menit barangkali ini tegur kalau kelebihan ya Pak Ibu ya. Ini tentang bersukacita. Jangan bersukacita karena itu tadi. Ya kan? Tadi saya dengar ada 3 sukacita di sini. Itu karena buah roh yang apa? Yang tertulis tadi apa? Yang 5. Salah satunya kesabaran kan? Kesabaran, Tadi 2 loh kesaksian itu karena sabar. Betul? Sabar. Pasti kembali ke saya. Kan begitu kan? Coba kalau saya itu dulu kalau mau ditabrak, kata-kata kebun binatang mungkin keluar dari mulut saya. Tetapi Pak Tony tidak kan? Malah dia mengkhawatirkan penumpang, jangan-jangan jantungnya kambuh. Kalau ada penyakitnya. Yang sabar kan? Sabar kan? Yang kedua, menunggu 1 tahun dulu. Ya kan? 1 tahun, bukan waktu yang sedikit. 1 tahun, permisi tanya Bapak Ibu, berapa hari sih? 365 Berapa? hari. Kali aja 6 juta, berapa 6 juta Selalu detik. pengen kan tiap detik ada di samping kita. Ada. Kan begitu. Ada lagi tadi kesetiaan kan? Ada yang setia. Ongkos tidak ada, mesti ada jemput ke seberang ke pulau. Jambi. Bukan ke Jambi, ke Kupang. Oh iya. Itu karena kesetiaan. Ada semua kan? Tetapi kata Tuhan jangan bersukacita karena itu. Itu levelnya rendah. Betul nggak sih Bapak Ibu? Iya, itu rendah. Ada juga bersukacita. Dia bisa mengalahkan roh apa? Jahat. Perasaan iri, dengki, kecil. Orang dunia bilang apa? Dia sudah selesai dengan dirinya, ya kan? Betul nggak sih? Nggak ada mikirin apa. Bukan berarti dia kaya raya, enggak loh Pak Ibu. Ada begitu, pensiun, dia pindah misalnya nih ke daerah-daerah yang sepi, ke Jogja, ya kan?
kesikalan, misalnya, ya kan, disebut slow living, betul kan? Ya. Slow living. Nggak mikirin lagi, sudah selesai dengan dunia ini. Tetapi itu levelnya juga masih di bawah sukacitanya. Sukacita nggak kalau kita punya duit, terus kita berjalan-jalan kemana-mana, ya kan? Kata orang pas mau jalan-jalan ada duitnya, pas mau beli ada duitnya, pas-pasan nih. Beli oleh-oleh. Pas-pas. Itu Bapak Ibu bersukacita nggak? Itu masih rendah kata Tuhan Yesus. Yang paling tinggi apa? Namanya terdaftar. Terdaftar apa? Diakui, disamakan. Tercatat. Dulu waktu kita kuliah ada loh itu. Terdaftar, diakui, disamakan. Disamakan. Yang mana? Disamakan dulu Pak. Hah? Ditulis Pak Diakui namanya juga. di surga Pak. Nah, ini dia. Tapi yang ada di firman Mana Tuhan. yang benar? Tercatat, terdaftar, Tercatat. tertulis. Tertulis Pak, diakui? tertulis kali Pak. Yang penting nama kita Ada ada di di surga. surga. Itulah sukacita yang paling besar. Kita boleh bersukacita. Wah, saya lulus kuliah, mari kita buat syukuran. Saya ulang tahun. Misalnya nih ada ulang tahun nih, mau syukuran nih. Sahabat depan, kalau mau dirayakan. Misalnya. Bulan 8 Itu kan ada. masih rendah. Yang paling tinggi apa tadi Bapak Ibu? Nama kita ada di surga. Ada di hati, Bapak. di hatimu bukan di hatimu. Ya, di Di Bapak. hati. Surga. Jadi jangan kita berpikir apalagi sih yang saya cari di dunia ini. Uang. Nah, itu. Di mana hatimu berada? Mana Bang? Hartamu. Hartamu berada di Uang surga. kan? Kalau bicara uang kan harta berarti uang kan? Bisa properti. Bisa- nominalnya ya. dia bisa dikonversi kan? Ya. Jadi bukan karena itu sukacita yang paling utama menurut Yesus yang diajarkan Yesus, tetapi adalah terdaftar ada di dalam Yesus. Itu yang paling utama. Jadi sekarang kita boleh sukacita. Bapak Ibu sekarang sedang sukacita, Amin. tetapi itu masih rendah. Ya kan? Betul sih. Ya. Bapak Ibu sekarang sedang bersukacita bukan karena bisa hadir di sini, tetapi karena sudah tadi tuh Ada tertulis. tertulis ada di hati Yesus. Sukacita yang dari dunia ini gak ada artinya. Bisa menaklukkan segala roh. Itu tadi yang terutama kemalasan ya. Terutama tuh malas beribadah. Namanya bisa Tadi kan dihapus ada nggak, Pak? malas berdoa kan? Ada Pak. Pak Tony kan tadi bilang, untung saya berdoa. Kalau nggak berdoa, Nggak Malas, untung. malas berdoa. Kita bisa-bisa. Tony bilang, banyak berdoa, banyak Berkat. Banyak untung. kurang berdoa, kurang Kurang untung. tidak berdoa. Tidak Tidak. beruntung. Boleh nggak kita rubah? Banyak memberi, banyak Berkat. menarik pikirannya ya. Ini tahun bulan Oktober, jangan begitu. Bukan nggak ada kaitannya dengan Oktober nih. Semuanya pasti sediakan. Amin. Di sini kan menentukan. Lebih baik Tapi saya lanjut dulu ya. Banyak berdoa, banyak berkat. kurang berdoa. Orang berkat. Kurang memberi tadi. Waktu tinggal 2 menit nih. Banyak memberi, banyak Banyak. kurang memberi, Kurang berkat. tidak memberi. Tidak. Berkat. Berarti semua itu tergantung nih. Iya. Iya, jangan juga berhitung. Saya juga masih Lebih baik memberi daripada menerima. Itu gimana Pak? yang mengatakan begitu padahal. Ya. Lebih baik beri daripada Mbak. Itu di mana Pak? Dalam bisa di mana tertulis? Kita dengar aja Pak. Apa istilah memberi tangan di atas apa gitu. Ya, pokoknya ada tertulis Nah, kita ya, Tuhan tertulis. Yesus kan? Pokoknya ada tertulis. Ada Itu, tertulis. itu ada di mana Jalan kejadian Jabar. kalau Tanya Google kata Pak Johnson Pak. Itu lain memang. Pak Johnson selalu mengandalkan Google. Salah. Kalau namanya yang Enggak semua benar loh yang dari Google, benar nggak Pak? Pak, bertanya Pak. Sama yang bodoh-bodoh Kalau juga. namanya yang tertulis di surga dihapus boleh nggak Pak? Siapa yang menghapus? Pertanyaan. Ada nggak yang dihapus Namanya namanya? itu punya penghapus.
Apa di TikTok? Itu hak prerogatif dari Haleluya. Tuhan Yesus. Nah, Amin. kalau dia bunuh diri, Bunuh diri jelas masuk neraka. Udah berarti dibilang. kan dia sempat namanya tertulis. Pak. Pemilik kehidupan ini siapa Nanya sih? doang. Bukan Pak John milik kehidupannya. Milikku sendiri kok. Jangan terus saya. Salah. Temannya udah ada kok Pak, Judas Iskariot Pak. Nggak boleh dong. Saya nggak bilang Pak John sendiri. Bukan teman yang Oh, bunuh diri. temannya itu. Yang bunuh diri Nggak bisa. maksudnya. Kalau kita berdoa Tuhan, Engkau pemilik kehidupan. Kita main kainan leher pakai tali. Ada kemarin tembak kepala kan, ada kan? Iya. Direbut pistol suaminya. Ah. Kan begitu ada kan berita kan? Iya. Tadi kan Pak, lihat kok putih-putih berita kan? Iya, Pak. Ada loh. Ada lagi yang bakar suaminya. Ada kan? Ada. Ah, gara-gara roh apa tuh? Roh pinjol. Ada kan Bapak Ibu? Ngeri kali Ada Pak. lagi, oh sayangku, kasihanku, dikarungin istrinya. Oh, mana ada kasih di situ kesetiaan no. Tapi kan ada buah-buah roh situ. Simpel sebenarnya yang diajarkan Yesus itu simpel, kita aja yang bikin diri kita ribet sendiri. Kita yang bikin kita kok ribet. Tapi bisa nggak? Seperti kata Pak Yakob tadi, kita kehilangan lalu bersuka cita, oh uangku hilang, makasih Tuhan sudah hilang. Kan Bapak Ibu. Bersuka cita maksudnya jangan itu yang menjadi fokus pikiranmu. Itu maksudnya, bukan maksud oh udah meninggal ini syukur kamu meninggal. Nggak boleh begitu. Iya, iya, oh iya udah. Jadi, maksudnya bukan harus kita mengucapkan dari mulut, tapi kita bersyukur. Oh kalau nggak begini, ya begini. Kalau kan ini orang dunia bilang apa? Mengambil Iman. hikmat. Ada kita dapat hikmat dari situ. Itu maksud. Jadi kalau Tuhan katakan, ya usah kamu bersuka cita karena kamu musir setan, musir roh kemalasan, roh kemiskinan, dan apapun namanya, roh kegagalan, bukan itu yang utama. Tetapi ketika kita bersuka cita karena kita tahu nama kita sudah ada di hati Yesus. Sederhana sebenarnya. Sederhana, yang kita pilih. Loh, saya belum bisa seperti itu. Ya, kita berproses. Semua kita berproses. Ada nggak yang sempurna di antara kita? Belum. Ada Pak. Tuhan sendiri yang sempurna. Tuhan kan manusia. Dia manusia, tetapi sempurna. Siapa berani mengatakan bahwa Yesus tidak sempurna? Ada yang berani mengatakan? Ada? Hati-hati loh. Jangan sampai mengatakan Tuhan Yesus tidak sempurna. Sempurna, kita yang tidak sempurna. Kalaupun kita berdua mengatakan saya ingin seperti Yesus, itu niat kita bagus. Tetapi jangan juga harus seperti Yesus. Ada nggak bisa seperti itu? Nggak bisa, jangan enakan yang klaim. Nggak bisa. Emang lu siapa kan gitu? Ya, bisa. Kalau disalib banyak. Bang Billy mengatakan ada yang disalib. Itu apa namanya? Apa? Bukan gangguan jiwa, bukan. Itu maksudnya menyerupai gitu ya. Kasihan loh sebenarnya ya. Iya. Perlu nggak seperti itu? Nggak perlu di hati kita ini. Oh saya ingin merasakan bagaimana disalib terus tercurah darahnya. Nih, teknis bisa dihapus. Itu hanya drama. Drama. Dosa kepada Tuhan. Mau pilih apa? Drama Cina, drama Korea, drakor. Dulu Operasi dari Amerika Latin kan? Semua kita nonton. Termasuk saya nonton juga sih. Tapi kalau itu ya kan? Oh dulu dia sebenarnya ini CEO ya kan? Gitu kan? Ternyata suami saya dulu CEO gitu kan gitu. Atau istrinya ternyata putrinya seorang konglomerat. Ah itu drama. Ya. Racin. Paling Bapak Ibu kalau mau lihat itu, oh lihat cara berpakainya bagus ya, matching ya antara ini dengan ini kan gitu. Paling itu yang kita bilang, itu namanya hikmatnya. Udah habis Pak, saya setel dari WhatsApp. Habis ya. Ditegur lah saya kalau salah. Jangan ditegur jadi kebal. Panitia kan? Panitia kemerdekaan. Enggak lagi ya, hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi sederhana Bapak Ibu. Kalau kita mau berbahagia, mari kita
bersukacita. Bersukacita yang paling tinggi apa tadi Bapak Ibu? Nama kita Namanya ada tertulis. Bukan karena kita menaklukkan roh jahat, bukan karena kita panjang sabar, bukan karena kita padahal Pak Yakub di sini ke NTT Tapi balik kalau lagi. menghujat Tuhan namanya Setia, dihapus juga. itu setia. Kalau nggak setia ditinggal, masa kita kalah sama Rapati? Rapati, ya. Iya Pak. Yang setia kita kalah, kan? Jemput itu semua buah roh. Ada juga sukacita tadi kan? Sukacita karena kita menang ulang tahun, menang ujian maksudnya. Tapi jangan juga sukacita karena dapat Oger. Belum saya katakan Pak Joshua juga. Biasanya kalau orang tanggap begitu adalah bekas lo ya. Pengalaman. Bukan Bekasi. bekas pemain. Dengan melayani meniup sofa. Ya, amin Pak Johnson. Amin. Mari berdoa. Bagus Pak. Berani menegur gembala itu pahalanya besar di sorga. Pahala bukan berkat ya. Bisa jujur ke sebelah. Bisa jujur ke sebelah. Kita bukan berkat. Pak Johnson berani menegur karena kelebihan waktu itu berkatnya luar biasa. Amin. Mari kita Bapak yang baik, kami bersyukur untuk refleksi yang boleh kami sampaikan. Meskipun tidak banyak, tetapi itu memperkaya apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak yang baik, biar Engkau sendiri yang menyempurnakan apa yang sudah kami dapat dari firman-Mu atau dasar-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Yakub dan saya sendiri. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Masih kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali kelasnya. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah, kita angkat pujian Tuhan khusus. Tuhanku sungguh baik, bahkan teramat baik. Dia pelihara
juga tetap dalam posisi doa siapa yang sudah kemudian kami juga berdoa untuk Bapak memberi firman-Mu. Mari Bapak berkati 40, 60 kali 100 kali ganda. Dan kami dalam usaha-usaha kami taruh di dalam tangan kasih. Mari kami undang Engkau campur tangan dalam setiap gerak langkah kami. Benar. Supaya kami boleh berhasil Bapak. Apapun kami kerjakan kami berhasil dan belum itu. Amin. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang merayakan ulang tahun pada sahabat ini, benar sahabat kami dan ulang tahun Tuhan. Engkau memberikan umur yang panjang buat mereka, yang memberikan sukacita yang besar buat mereka dan berkati seluruh kegiatan apapun yang boleh mereka lakukan. Terima kasih Bapak yang baik, tetangga kiri kami, Bapak di mana kami boleh berada, Engkau berkati juga bagi mereka yang juga sama-sama memakai gedung ini dengan kami, berkati juga pelayanannya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak yang saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkati engkau ladang. Amin. Berkatilah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai yang memberkati kau dan melindungi. Amin. Adonai yang menghindari kau dengan wajah dan memberi kau kasih karunia. Amin. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kali sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua di waktu aman permai menjemput kita para salib. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang berimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa